Orang membayar, belanja kemudian membayar, itu adalah bagian dari inti zuhud di sana. Orang gemar membayar, itu adalah bagian dari inti zuhud. Orang zuhud itu bukan sekedar orang yang ibaratnya bertapa, mengasingkan diri atau hidup dalam kemiskinan. Bukan. Orang zuhud itu justru adalah orang yang gemar membayar. Bayar lagi, bayar lagi, bayar. Gemar belanja dan membayar belanjaannya, itu tanda orang zuhud. Karena sadar apapun yang kita terima pasti meminta tumbal. Dia akan berusaha untuk menghindari. Kalau nggak menghindari, dia akan berusaha untuk membayar. Nah, nanti efeknya kita itu akan dicintai Allah, yuhibbukallah wa yuhibbukan nas. Manusia juga akan mencintai kita. Maka tanda orang zuhud itu akan dicintai oleh sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam jumpa, salam prosperity. Kita ketemu di channel saya Muhammadul Badan. Saya akan bicara tentang segala yang terkait dengan urusan duniawi, dengan hal-hal duniawi, itu datang kepada kita dengan meminta tumbal. Coba, kamu itu ingin menjadi orang terkenal, apa pingin menjadi orang yang biasa saja? Orang yang terkenal. Pingin terkenal? Betul. Pingin kaya apa pingin miskin? Pengen kaya. Pingin kaya? Iya. Baik. Berarti kamu ada kepentingan ingin menjadi sesuatu di dunia ini, kan? Iya. Sekarang seperti ini. Ketika saya menginginkan untuk menghadirkan, untuk mendatangkan ballpoint ini. Ini ada tumbalnya apa enggak? Ada. Apa? Uang. Betul. Ini ballpointnya itu ballpoint mungkin sekitar 1.000 sampai 1.500 rupiah. Saya nggak tahu harganya karena saya tinggal ambil di toko. Ya. Ketika kita mendatangkan ballpoint ini, ballpoint ini sudah meminta tumbal kepada kita berupa uang kita. Jadi segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita itu meminta tumbal semuanya loh. Sekarang coba, kita ingin rokok. Ya, rokoknya meminta tumbal sama kita. Berupa uang kan? Iya. Senilai harga rokok. Menginginkan HP juga meminta tumbal di mana sesuai dengan harga tersebut. Kalau kita tidak berani membayarnya dengan harga HP tersebut, ya kita nyuri jadinya. Iya. Ketika nyuri, kita membayar dengan hukuman. Bahkan bisa sanksi sosial, sanksi moral dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jangan dikira di dunia ini barang-barangnya itu gratis semuanya yang datang sama kita. Enggak. Yang gratis pun kelihatannya gratis. Tetapi secara energi dia juga meminta tumbal. Itu. Ini sudah fakta. Wong saya ya cuma pingin mengambil uang dari kelas training. Tahu sendiri kan perjuangan saya? Iya. Harus bikin konten. Kemudian itu tumbalnya, saya harus bikin konten. Belum lagi peralatan untuk bikin konten. Kameranya mahal-mahal, meja dan kursi, lampu-lampu. Ini semuanya adalah tumbal yang harus saya berikan ketika saya punya keinginan menghadirkan kelas training. Kayak gitu loh. Ini baru dari sisi modal uang. Belum lagi dari tenaga, pikiran. Coba menyiapkan materi seperti ini rata-rata 30 menitan. Kalau sekarang 2 hari sehari upload, sehari tidak. Setiap hari kan harus cerdas banget otaknya kan. Kalau otak bodoh itu nggak bisa harus kreatif mengumpulkan materi-materi konten. Ini
capek yang luar biasa. Ini adalah bentuk tumbal yang diminta oleh alam semesta ketika saya ingin mendatangkan kelas training. Saya punya toko, ya Masya Allah minta modal ratusan juta, modal uang. Belum lagi tenaga saya yang harus keluar, pikiran saya harus keluar, waktu saya harus habis. Seorang PNS, dia melamar kerja, hanya ingin mengambil gaji yang mungkin nggak sampai 5 juta tiap bulannya. Guru PNS misalkan. Mungkin nggak sampai 5 juta gajinya. Waktunya 24 jam habis untuk ngurusi kerjaan negara. Nah, waktu yang habis ini adalah tumbal yang harus dia berikan. Jadi ya, apapun urusan duniawi, entah itu harta, dan semuanya kenikmatan, itu sebetulnya semuanya meminta tumbal. Gitu. Maka ini sudah menjadi kepastian hukum alam sebetulnya. Apapun yang kita terima pasti meminta tumbal. Dan apapun yang sudah kita tumbalkan, pasti akan kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya jeda sebentar materi kontennya. Mohon izin untuk kasih informasi. Insya Allah saya membuka kelas training Servo Prosperity Batch 12 di tanggal 27 Juli 2025. Kelas training Servo Prosperity adalah kelas training spiritual finansial melalui basic need. Di kelas ini selama lebih dari 20 hari Anda akan saya mentori untuk memahami sistem Servo Prosperity alam semesta untuk meningkatkan finansial Anda. Segera daftar dengan klik link di deskripsi video. Tumbal ini artinya apa? Membayar. Segala sesuatu yang kita terima itu meminta bayaran sama kita. Dan segala sesuatu yang sudah kita bayarkan ini pasti akan kita terima. Orang itu ya, kehidupan ini kok orang. Kehidupan ini apapun yang sudah kita terima pasti akan meminta bayaran, artinya meminta tumbal. Maka barang-barang gratis yang datang sama kita, itu minta tumbal semua sama kita. Maka sekarang itu saya jadi ngeri-ngeri sedap sih. Ngeri-ngeri sedap ketika menerima hal-hal yang gratis. Ya mungkin kalau orang umum menerima gratisan itu gembira. Saya malah sekarang itu kerap istighfar. Karena kayak gini mekanismenya. Ketika kita itu tidak membayar, kita menerima tapi kita tidak membayar dengan nilai uang. Itu alam semesta akan meminta tumbal, meminta bayaran kepada kita dengan cara yang lain. Entah nanti jadi rezekinya seret. Kayak gitu. Entah nanti kesehatannya yang terambil. Entah nanti punya masalah yang ruwet hidupnya. Entah nanti ada kebahagiaan yang terambil. Bahkan bisa nyawa itu terambil loh. Untuk membayar semua anugerah-anugerah itu. Maka jangan keenakan kalau kita terima gratis. Ya oke lah, kita terima gratis sekedar baju, sekedar celana, barang-barang yang terjangkau. Kita mudah mengembalikan energinya. Oh, terima baju ya. Ya udah, kita kasih oleh-oleh apa lagi balik. Itu netral energinya. Walaupun yang nggak sebanding, yang penting ya kita ada ucapan, ada rasa terima kasih. Sudah kita ada rasa terima kasih, kita itu memberikan energi balik. Itu jauh lebih sehat. Tapi sekarang coba kalau barang-barang gratisannya itu barang-barang yang mahal, yang kita itu nggak mampu jangkau. Karena itu saya sering ngalami itu. Kayak gitu loh. Ya, ke Eropa dibayari orang. Naik haji dibayari orang. Saya kerap menerima hadiah-hadiah seperti itu. Itu kalau kita nggak sadar, padahal itu nilainya tinggi, akhirnya apa yang kita terima akan meminta tumbal sama kita. Kita akan membayar dengan cara yang lain. Mengerikan kan? Mengerikan. Gitu, mengerikan. Lah apalagi orang yang mentalnya suka gratis. Halah, udah itu.
dia nggak ada pertukaran apa-apa, segala sesuatu yang gratis pasti akan meminta tumbal kepada kita dengan cara lain. Udah pasti itu. Lah karena ini ya, kalau saya sendiri, oke lah ketika barang-barang kecil saya bisa mengembalikan energinya. Mudah lah, bayar dengan bayar. Sekarang coba, kalau haji furoda gratis, pusing nggak saya? Pusing. Gimana coba saya mau mengembalikan? Yang nilainya itu ratusan juta. Puyeng saya, kepalanya itu mot-motan. Maka pertama biasanya saya itu istighfar. Justru istighfar nggak, alhamdulillah nggak. Ya seneng, bahagia sih orang dapat hadiah kok. Saya seneng kok. Tapi ya istighfar. Eling. Pertama itu eling. Kemudian kalau kita masih bisa menolak ya tolak aja dulu nggak apa-apa lah. Karena memang beratnya menanggung energi itu. Cuman kalau kita sangat butuh ya kadang-kadang ya kita mau nggak mau ya nerima sebagai manusia. Pertama eling. Kalau masih bisa nolak ya kita nolak. Karena angkanya yang terlalu tinggi biasanya. Terus yang ketiga apa? Kalau kita menerima hadiah besar yang kita susah mengembalikan, ini kita harus melakukan tirakatan. Tirakat, umpama saya dalam 3 bulan ini untuk membayar anugerah gede ini, saya mau memintakan ampunan untuk orang yang menghadiahi saya. Tiap hari baca Astaghfirullahaladzim. Misalkan kamu namanya Fauzan. Li Fauzan, untuk Fauzan. Tiap hari bacakan zikir itu. Astaghfirullahaladzim, li Fauzan, li Fauzan. Semoga Fauzan yang ngasih hadiah saya, dosanya diampuni. Selama 3 bulan penuh, sehari misalkan dibaca 1000 kali. Kalau saya kayak gitu emang kok. Kayak gitu. Mendoakan ampunan untuk diri saya, juga untuk orang yang menghadiahi saya. Ini sebagai timbal balik energi yang sudah masuk ke dalam diri kita. Karena kalau enggak, itu alam semesta nanti akan meminta tumbal sama kita. Nah, istighfar yang kita bacakan untuk orang yang bersangkutan, orang yang memberikan hadiah tersebut, itu adalah bentuk tumbal yang kita bayarkan kepada mereka. Itu. Maka saya kalau biasanya menerima hadiah besar, saya sudah menyiapkan ancang-ancang. Saya mau melakukan, bolehlah tirakatan ini atau zikir ini untuk orang tersebut, spesial. Oh dapat hadiah kok puluhan juta misalkan ya. Oh iya puluhan juta kayak gitu kan. Puluhan juta. Oh saya ini harus memohonkan ampunan untuk dia selama 100 hari. Berarti katakanlah selama 100 hari, sementara hadiahnya umpama 100 juta. Ya gitu kan. 100 hari. Berarti kan dihitung sehari itu membaca istighfar 1000 kali. Berarti 100.000 kali itu untuk membayar setiap angka rupiah berapa itu? 100 juta. Setiap angka 1 juta. Ya. Setiap angka 1 juta dibacakan istighfar 1000 kali. Nah, ini mending lebih menetralkan. Itu loh. Bisa menetralkan. Kalau enggak ya kemudian saya melakukan tirakatan apalah. Karena tirakat itu kan kita melakukan jerih payah. Kayak gitu. Umpama sudah sekarang saya dapat hadiah ini, saya mau puasa selama 40 hari lebih. Ini juga sama. Yang penting kita ada jerih payah, ada upaya bagaimana kita itu membayar balik kepada orang yang ngasih hadiah sama kita. Karena yang namanya hadiah itu nggak bisa kita ingkari juga. Kenapa nggak bisa kita ingkari? Ya orang hormat sama kita, akhirnya ngasih hadiah. Kalau nggak hormat ya minimal kasihan lah sama kita. Akhirnya mereka juga ngasih barang sama kita, ngasih sedekah sama kita. Kayak gitu. Kalau kita jadi orang terhormat, kita pasti dapat hadiah. Kalau kita jadi orang yang masih miskin, biasanya kita dikasih hari orang, akhirnya dapat sedekah. Itu barang-barang gratis itu semuanya itu. Tapi ya itu, kalau kita kira-kira kok nggak mampu mengembalikan energinya, daripada kesehatan kita jadi tumbal, kebahagiaan kita jadi tumbal, rezeki kita jadi tumbal, karena apapun yang sudah kita terima, pasti akan meminta tumbal. Mendingan kita menumbalkan diri kita dengan sadar. Dengan cara apa? Lakukan tirakatan.
Lakukan mungkin zikir-zikir tertentu. Boleh kok zikir apa saja. Yang penting diniatkan untuk membayar. Syukur ya sebagai ucapan terima kasih bahwa dia telah menghadiahi saya. Ya kita mintakan kepada Allah ampunan untuk orang bersangkutan. Atau mintakan kepada Allah agar rezekinya ditambah lagi. Kita tirakat untuk dia. Melakukan keprihatinan untuk dia. Itu sebagai bentuk tumbal, bayaran tumbalnya. Gitu. Loh kalau orang kok, wah senengnya kok karuan dapat hadiah umroh. Dapat hadiah umroh, gratisan umroh. Senengnya nggak karuan, dapat gratisan baju. Itu orang nggak eling itu. Dia nggak sadar bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita, itu meminta tumbal sama kita. Itu barang-barang kayak gitu. Lah apalagi orang yang sengaja nyari-nyari gratis. Naudzubillah itu. Kalau nggak mental kere banget itu nggak kayak gitu, nggak mentalnya. Kita harus sadar, gratis apa sih? Kalau kita bisa bayar kok. Itu. Dan saya menyadari ini juga belum lama. Dari dulu ya saya seneng terima hadiah. Karena merasa dihormati orang. Ternyata itu bukan sifat warok. Sifat warok itu sifat menjaga diri. Iya halal, betul halal. Tapi kita itu tidak bisa. Itu namanya kita itu tidak warok. Ketika kita senang menerima hadiah-hadiah. Gitu. Nah karena ini cara ngakalinya itu tadi. Kita harus banyak tirakat. Kita harus banyak membacakan doa untuk orang untuk bersangkutan. Memohonkan ampunan dan lain sebagainya. Mendoakan kepada orang yang ngasih hadiah sama kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dituntut membayar dengan cara yang lain. Itu. Paham ya ini ya? Itu. Nah, terus. Makanya kadang nyawa kita bisa diminta oleh Allah untuk membayar loh. Kan banyak para artis-artis populer atau ustadz-ustadz populer yang mereka itu mati di usia sangat muda, sedang gilang gemilangnya. Mereka sedang viral-viralnya. Tiba-tiba mereka mati. Contoh kasus lah ya, Nike Ardila. Nike Ardila itu mungkin jerih payah sebagai artis populer. Ini banyak orang lain yang sebetulnya jerih payahnya lebih parah dari Nike Ardila. Lebih hebat jerih payahnya. Karena jerih payah ini adalah bentuk bayaran, bentuk tumbal yang kita berikan untuk sesuatu yang akan kita dapatkan. Tapi yang namanya Nike Ardila, karirnya begitu mudah meroket. Cerah. Sementara dia belum membayar apa-apa dengan jerih payah. Yang ada cuma kenikmatan populer dengan begitu mudah. Itu. Tapi ya ini, apapun yang datang kepada kita, anugerah yang datang kepada kita, semuanya minta bayaran. Yang terjadi apa? Nike Ardila tiba-tiba mati muda. Nyawanya yang diambil untuk membayar oleh Allah. Ngeri kan? Ngeri. Maka kadang-kadang saya ya muncul prasangka kurang baik ketika melihat fenomena Crazy Rich muda. Dia masih usia 20 tahun, masih usia 22 tahun, masih usia 24 tahun, 23 tahun. Atau kadang-kadang malah di bawah 20 tahun. Kok sudah menjadi triliuner, sudah menjadi miliarder. Kemudian mencapai popularitas tinggi. Dan yang antik apa? Kesadarannya juga betul-betul hebat, luar biasa. Kebijakan-kebijakannya, sikapnya, mentalnya. Betul-betul mentalnya orang dewasa. Padahal usianya baru 20 tahunan. Rezekinya juga seperti itu. Membludak. Itu. Lah, saya itu kadang-kadang muncul prasangka tidak baik di sini ini. Jangan-jangan nanti nyawanya yang diminta untuk tumbal oleh Allah. Karena Allah itu mampu saja
Ya. Allah itu mampu saja memberikan kesadaran yang luar biasa kepada orang di usia mudanya. Dia belum jerih payah apa-apa, tapi dia ada kesadaran. Ngapain saya mentalnya kerek? Kayak gitu loh. Ngapain saya mental miskin? Kemudian apa? Karena kesadarannya tinggi, rezekinya datang. Budo, sukses langsung. Ini anugerah-anugerah yang didapatkan tanpa jerih payah. Nah, kadang-kadang saya di sini. Ya semoga sih tidak terjadi lah ya. Biasanya mereka hanya mencapai usia 40, 42, usia 30, sudah wafat. Karena apa? Nyawanya yang sebetulnya digunakan untuk membayar dari anugerah yang diberikan oleh Allah. Itu loh. Nyawanya diambil oleh Allah. Coba, lagi hebat-hebatnya nyawanya diambil. Musnah semuanya, bubar semuanya. Dulu nikah Ardila kan kayak gitu itu. Diambil sudah. Jadi makanya orang itu ya ketika dia itu mau menerima sesuatu, ini pasti dia itu harus membayar. Nah, pengecutnya orang yang mekanisme pesugihan dengan setan itu loh. Pesugihan mistik dengan setan, dengan dukun-dukun misalkan. Itu makanya ada orang-orang pengecut di mana dia ingin mendapatkan kekayaan, tapi dia sendiri nggak mau jadi tumbal. Lalu yang ditumbalkan adalah orang lain. Kamu kaya, tapi anakmu nanti tiap tahun harus disetorkan. Anaknya sendiri harus setorkan. Istrinya sendiri setorkan nyawanya. Orang lain yang disuruh menjadi tumbal. Ini orang-orang pengecut. Dia sudah menerima, nggak mau memberikan tumbal dengan jerih payah, malah kemudian mengambil hak orang lain, mengambil nyawa orang lain untuk membayar kekayaannya. Ini luar biasa dosanya. Pengecutnya itu luar biasa. Tapi ya nanti sekalipun dia itu orang lain yang disuruh membayar tumbal dengan nyawa mereka, orang lain loh yang disuruh membayar. Tapi nanti ujung-ujungnya yang namanya karma itu tidak akan pernah salah memilih siapa penjahatnya. Ujung-ujungnya dia juga nanti akan membayar. Itu. Dia juga nanti yang harus membayar. Ya Allah alam. Entah itu bayaran penderitaan di dunia ataupun nanti penderitaan di akhirat. Yang jelas dosanya sangat besar. Dan dia harus membayar tumbal yang sangat besar jadinya. Karena dia sendiri mendapatkan kekayaan dengan tidak mau menumbalkan diri, malah ditambah menumbalkan orang lain. Seperti apa itu nanti itu? Tumbal yang harus dia bayarkan. Mengerikan. Jadi ya, kadang-kadang ada fenomena-fenomena seperti itu. Karena memang segala sesuatu yang datang sama kita, betul kok, minta tumbal sama kita. Maka di sini pentingnya kemudian kita itu waroi. Pentingnya kita itu zuhud. Ya. Pentingnya kita itu kemudian bersikap zuhud, bersikap waroi. Waroi itu memilah-milah. Mana rezeki yang layak masuk sama kita, mana yang tidak layak masuk sama kita. Dan tidak sekedar halal. Kalau halal mudah kok. Dapat hadiah halal kan? Halal, itu bukan haram. Tapi waroi itu menyeleksi ini loh. Ini datang minta tumbal nggak sama saya ini. Tumbalnya apa? Akhirnya kita tuh mau nggak mau itu selektif. Nah ketika selektif ini masuk kategori waroi. Gitu. Ketika orang itu mampu waroi, dan saya sendiri juga belum bisa loh secara sempurna. Ketika seseorang itu masuk kategori waroi, dia itu kemudian masuk kategori orang-orang yang zuhud hidupnya. Itu. Maka Nabi itu pernah ditanya, Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang laki-laki datang sowan kepada Nabi. Faqala, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Hei Rasulullah, tunjukkan sama saya amalan yang ketika saya mengamalkannya menjadikan Allah cinta kepadaku dan menjadikan manusia itu cinta kepadaku. Amalan yang menjadikan Allah itu cinta dan sesama manusia juga cinta. Ditanyakan sama Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhudlah dalam urusan dunia.
maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Dan kamu zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Lah, kalau kita itu kemudian sudah tidak selera lagi dengan barang-barang gratis, kita tidak selera lagi dengan barang-barang yang hadiah, kita tidak selera lagi dengan meminta-minta kepada orang lain. Sehingga kemudian apa? Kita juga selektif, waroi, dalam menerima sesuatu yang energinya itu energi gratis. Karena sadar sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang gratis dan datang sama kita itu meminta tumbal. Sadar bahwa itu meminta tumbal kepada kita. Itu namanya kita zuhud nggak? Enggak. Zuhud nggak? Zuhud. Nah itu. Itu namanya kita zuhud. Itu loh. Kita zuhud lah ketika kita terus membangun rasa itu. Rasa bahwa ini meminta tumbal. Kalau kira-kira kemudian saya nggak sanggup untuk membayar, mendingan nggak saya terima. Sikap zuhud. Ini menjadikan yuhibbukan nas. Manusia akan cinta kepada kita. Dan juga menjadikan Allah itu cinta sama kita. Ini. Loh kenapa? Karena kita akhirnya nggak ada kepentingan dengan manusia. Apa saja dibayar. Makanya orang membayar, belanja kemudian membayar, itu adalah bagian dari inti zuhud di sana. Orang gemar membayar, itu adalah bagian dari inti zuhud. Jadi zuhud itu ya bukan kemudian sekedar ya. Orang zuhud itu bukan sekedar orang yang ibaratnya bertapa, mengasingkan diri atau hidup dalam kemiskinan. Bukan. Orang zuhud itu justru adalah orang yang gemar membayar. Bayar lagi, bayar lagi, bayar. Orang gemar belanja itu tanda zuhud. Gemar belanja dan membayar belanjaannya itu tanda orang zuhud. Karena sadar apapun yang kita terima pasti meminta tumbal. Dia akan berusaha untuk menghindari. Kalau nggak menghindari, dia akan berusaha untuk membayar. Ini. Nah, nanti efeknya kita itu akan dicintai Allah, yuhibbukallah. Terus wa yuhibbukan nas. Manusia juga akan mencintai kita. Maka tanda orang zuhud itu akan dicintai oleh sesama manusia. Nah, ini pun ya saya baru menyadari dan saya langsung sampaikan di konten ini. Artinya bareng-bareng monggo ya. Kita itu mengamalkan. Itu. Kita harus sadar loh, ini barang-barang yang gratis datang kepada kita itu mencelakai kita. Mencelakainya apa? Karena meminta tumbal. Itu. Minta tumbal, maka lakukan tirakatan. Lakukan zikir untuk mendoakan orang yang ngasih hadiah sama kita. Kalau memang kita menerimanya. Dan kita nggak sanggup menolaknya. Menolak ya nggak apa-apa. Kalau enak hati saja. Kalau saya sih nggak suka menolak. Terima ya, terima saja. Tapi saya melakukan tirakatan yang sebanding. Karena kadang-kala juga kita ada kebutuhan. Itu masalahnya loh. Ya, kita butuh soalnya loh. Itu. Ini makanya mental membayar itu menjadikan kita itu zuhud. Lah kemudian kalau segala sesuatu yang datang sama kita harus kita bayar. Kan habiskan uang banyak banget itu. Jadinya ya menghabiskan banyak uang. Lah, kalau menghabiskan banyak uang, kita kemudian tidak getol mencari uang, apa yang terjadi coba? Hancur kita juga. Lalu biasanya kalau tipe-tipe kayak saya, lebih suka memikirkan hal-hal yang ilmiah. Lebih suka ngaji, lebih suka membaca, lebih suka berdiskusi ilmiah. Saya nggak begitu gemar bisnis. Ya akhirnya uang saya juga nggak banyak begitu melimpah. Lah kalau apa-apa harus bayar, pusing nggak? Pusing. Pusing. Itu pusing. Maka kalau kita mau menyelamatkan diri dari zuhud, ya itu yang pertama.
Kita harus gemar, senang mencari uang yang tidak merepotkan orang lain. Punya uang dulu itu adalah modal zuhud. Karena apa? Dengan uang kita bisa membayar segala hal. Ibaratnya ya, daripada saya dapat gratisan, mendingan saya bayar. Itu kalau kita punya uang. Kalau kita nggak punya uang, ya menahan diri. Kalau kita nggak menahan diri, terpaksa kita menerima, yaitu bayar dengan tirakat. Itu saja resepnya. Ini yang pertama ya. Apapun yang kita terima akan meminta bayaran. Itu. Lalu yang kedua, apapun yang sudah kita bayarkan, pasti akan kita terima. Apapun yang kita sudah menumbalkan diri, kita akan menerimanya. Saya ada cerita ya, salah satu guru di yayasan pondok pesantren saya. Beliau mengampu sebagai salah satu guru pendidik di Madrasah Sanawiyah, di MTS. Orangnya itu tulus kerja. Dia neriman cuman jadi, sudah kerja sekian lama, cuman jadi guru honorer. Dan mungkin sekarang masa-masa diterima menjadi PNS sudah kedaluarsa. Sudah kedaluarsa usianya tuh. Tapi dia tulus melayani anak-anak, tulus melayani yayasan. Selalu, lah ya sudah, saya ikhlas sajalah. Keadaan gak enak, buatlah saya ikhlas saja. Dia capek, buatlah saya ikhlas saja. Ini adalah yang terbaik dari Allah, mungkin saya hari ini harus capek. Ini yang terbaik dari Allah, saya hari ini harus mengurus anak yang bengal. Ini mungkin yang terbaik dari Allah, hari ini saya menemukan pekerjaan yang sedang susah dikerjakan. Jadi hatinya itu selalu tulus, selalu ikhlas. Padahal pekerjaannya seabrek, nggak pernah ngeluh, nggak apa. Menjalani dengan happy. Guru tersebut loh. Artinya dia kan sudah membayar dengan jerih payah mengajar, gajinya nggak tahu, guru honorer lah ya, gajinya yang nggak bisa mencukupi, tapi dia tulus hatinya, ikhlas hatinya. Nggak taunya lucu, baru beberapa bulan bikin channel YouTube langsung meledak. Sekarang penghasilannya satu channel bisa mencapai 20 juta. Saya ketilep jauh saya itu. Ini ketilep jauh. Lah ini, si guru ini itu sudah membayar dengan ketulusan hati, membayar dengan capek. Dia sudah menumbalkan dirinya. Yang terjadi, dia pasti menerima bayaran. Sama seperti saya dulu, awal saya itu populer di media sosial, juga mirip-mirip bu guru ini. Saya dulu ngajar banyak banget, karena waktu itu adik-adik saya belum pulang. Ya, sehingga pesantren cuma saya dengan mertua yang memegang. Itu jadwal ngaji saya banyak banget. Saya masih sigap, masih dulu pengajinya masih itu. Kalau pagi ngajar setengah 8 sampai jam 11. Sore nanti ngajar lagi jam 2 sampai jam 4. Malam ngajar lagi maghrib sampai jam setengah 11 malam. Setiap hari seperti itu. Tapi saya nggak pernah mengeluh. Karena pada waktu itu ada fatwa dari guru saya. Kalau di rumah, ngaji yuk sederajat sepangkat. Kamu mengajilah sesuai sederajat sepangkat, sesuai dengan derajat dan pangkatmu. Jalani. Makanya karena wasiat itu saya nggak berani ngeluh, nggak berani apa, saya cuma jalani aja. Ini saya sudah membayar tumbal ke alam semesta dengan jerih payah ngaji. Nggak taunya kemudian saya cuma menulis status di Facebook, followernya jadi geruduk sama saya itu. Sejak saat itu saya terkenal. Akhirnya mulai punya uang dari training. Kayak gitu loh. Ini jadi, apapun yang kita itu sudah membayar, itu akan dibayar kok. Kita akan menerimanya. Itu. Ini contohnya saya dengan guru tersebut. Nah sekarang coba, guru ini, atau dulu saya, menerima anugerah-anugerah berupa bayaran itu dari Allah. Padahal juga sebetulnya banyak juga kan rekan guru yang lain yang melakukan hal serupa, yang capeknya sama. Guru yang lain itu capeknya sama loh.
Lemburannya ya banyak, masalahnya ya banyak, anak yang susah diatur juga banyak, gajinya sedikit juga rata-rata. Kayak gitu loh. Kenapa si guru ini bisa menerima pembayaran yang besar dari Allah, menerima ganti yang besar dari Allah, karena dia sudah menumbalkan diri, tapi kenapa guru yang lain enggak? Tidak menerima bayaran sebesar yang diterima oleh si guru. Itu karena apa? Ada perbedaan mental. Si guru ini mentalnya wisdom. Dia selalu mampu menjadikan hatinya itu terhubung dengan Allah. Segala sesuatu itu dia ambil hikmahnya, kemudian dia syukuri dengan hati yang tulus. Tulus-tulus saja dia. Mentalnya wisdom. Sementara mungkin guru yang lain sama-sama capek, sama-sama membayar tumbal, tapi mentalnya apa? Mental korban, mental victim. Ini. Kerjaan banyak banget ya gini. Setan. Victim. Capek banget ya ini. Gajinya kecil, lemburannya nggak ada uangnya. Victim. Asu banget ini. Sabar kerjaannya. Itu victim. Ini ketika mentalnya adalah mental victim, ya sudah, konversi energinya itu jadi hancur-hancuran malah. Biasa aja nggak ada ganti dari Allah. Jadi sesudah kita membayar dengan jerih payah, dengan capek dan sebagainya, mental kita harus mental wisdom. Jalani dengan tulus, jalani dengan bahagia. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Saya dulu betul hati saya tulus kok. Saya ngajar-ngaji capek banget, kadang-kadang dihargai orang, kadang-kadang dihina orang. Saya nggak pernah dendam. Saya nggak pernah marah. Jalan tulus saja sudah dengan prinsip saya. Tapi sekarang kebalikannya malah. Saya sudah kerja capek, nggak dibayar-bayar. Karena apa? Sesudah saya punya uang, kan saya punya rasa berharga tinggi. Itu. Makanya saya kerap kesinggung. Capek sedikit ya marah. Kayak gitu loh. Kemudian apa? Ketika ada orang menghina saya, ya saya nggak tulus nggak apa, lawan. Nah, ini akhirnya mengganggu bagasi emosi saya. Nggak tulus lagi. Akhirnya ya saya capek kerja, tapi ya bayaran yang diterima dari Allah itu biasa saja jadinya. Karena ada pergeseran ini, pergeseran emosi. Mental saya menjadi mental victim. Itu. Ya wajar, yang namanya manusia kan nggak bisa stabil. Kemarin bahagia, sekarang susah. Kemarin mentalnya wisdom, sekarang mentalnya victim. Cuman kalau kita mau mengingatkan diri, kita mau menjadikan reminder, pengingat diri kita, kan mending kita bisa memperbaiki kan, kayak gitu. Jadi mental victim ini loh. Maka kalau kita itu sudah membayar, itu pasti kita menerima. Tapi untuk menerima penggantinya itu, kita itu harus tulus, harus ikhlas. Sama aja kita belanja ke warung. Mentalnya victim. Aduh, mahal banget itu. Di hati nyesel. Mahal banget. Biaya mahal banget. Kayak gitu ya. Itu mental victim. Hati-hati itu. Belanjanya nggak narik kekayaan. Kita nge-mall. Aduh, saya kok boros banget ya. Gimana ya? Mental victim. Hati-hati, itu nggak narik kekayaan. Nggak narik. Karena apa? Kita nggak tulus. Makanya kalau belanja itu yang tulus hatinya, yang ikhlas belanja itu. Loh, belanja itu gimana? Ya happy aja lah, saya bayar. Saya belanja. Yang happy hatinya. Karena apa? Saat kita membayar, pasti kita akan menerima. Itu. Nah ini kronologi bahwa dunia itu datang sama kita, tapi dengan meminta tumbal. Kalau kita sudah menumbalkan diri kita, pasti kita dibayar. Tapi kalau kita menerima dengan gratis, pasti akan meminta tumbal sama kita. Kalau tidak minta tumbal bayaran uang,
minta bayaran masalah ruwet. Entah rezekinya seret, entah berantakan keluarganya. Kalau tidak, dengan masalah ruwet, kesehatan kita diambil. Terakhir, bisa nyawa kita yang diambil.